Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Rahmadisa dengan NIM 23030244144 dari kelas Biologi E 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh MSG monosodium glutamat terhadap tanaman jagung. Bab 1 pendahuluan 1.1. Latar belakang. Salah satu pokok pembahasan di dalam ilmu biologi adalah pertumbuhan dan perkembangan. Di pembahasan ini mengenai tentang bagaimana seluruh makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Kami mencoba mengambil salah satu makhluk hidup yang sering konsumsi yaitu tanaman. Lebih yakinnya kami mencoba meneliti bagaimana cara jagung untuk tumbuh menjulang sehingga bisa sering kita konsumsi. Salah satunya bagaimana faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang sering menjadi pengganti nasi sebagai bahan makanan pokok bagi sebagian orang ini. Memang jagung juga sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Kami sepertinya mendapat jatah mengulas tentang bagaimana MSG mempengaruhi pertumbuhan jagung. Apakah nantinya menghambat atau malah menyuburkan pertumbuhan dari jagung tersebut? 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apakah perbedaan apabila tanaman yang banyak mendapatkan takaran MSG dengan yang sedikit mendapatkan takaran MSG? Yang kedua, apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman jagung tersebut? 1.3 Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari banyak sedikitnya takaran MSG yang diberi ke tanaman mampu mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan laju pertumbuhan tanaman jagung. 1.4 Manfaat. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh MSG terhadap laju pertumbuhan tanaman jagung. Yang kedua, mampu mengetahui apa saja faktor yang mampu membuat laju pertumbuhan jagung berjalan cepat dan subur. 1.5 yaitu hipotesis. Yang pertama, ada perbedaan dalam segi respon laju pertumbuhan antara takaran MSG yang diberikan kepada tanaman jagung. Yang kedua, terdapat pengaruh-pengaruh dari kelajuan pertumbuhan tanaman jagung. Bab 2 pembahasan 2.1 pertumbuhan dan perkembangan. Pada tumbuhan, perkembangan ini menghasilkan bermacam-macam jaringan dan organ tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan berbeda-beda antara spesies satu dengan spesies yang lain, tetapi pada dasarnya memiliki persamaan tahapan perkembangan. Pertumbuhan disebabkan oleh pertambahan besar dan panjang sel-sel itu sendiri. Pada batang terdapat dua jenis tunas, yaitu tunas yang letaknya di ujung batang yang disebut tunas terminal dan mengandung meristem apikal serta tunas samping yang nantinya membentuk cabang batang daun. Tanaman 2.2 Tanaman jagung. Jagung Zea maisle merupakan salah satu tanaman pangan dunia terpenting selain gandum dan padi sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan. Jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Madura dan Nusa Tenggara, juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak hijauan maupun tongkolnya. Diambil minyaknya dari bulir, dibuat tepung dari bulir, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri dari tepung bulir dan tepung tongkolnya. 2.3 Monosodium glutamat. Monosodium glutamat juga dikenal sebagai sodium glutamat atau MSG, merupakan garam natrium dari asam glutamat yang merupakan salah satu asam amino non esensial paling berlimpah yang terbentuk secara alami. Food and Drug Administration (AS) mengklasifikasikan MSG sebagai generally recognized safe, GRACE atau secara umum diakui aman dan Uni Eropa sebagai zat tambahan makanan. MSG memiliki kode HS 292242220 dan nomor EE621. Glutamat dalam MSG memberi rasa umami yang sama seperti glutamat dari makanan lain. Bab 3 hasil penelitian. 3.1 metode penelitian. Yang tempat dan waktu penelitian pelaksanaan penelitian pertumbuhan di tanaman jagung dilakukan di alamat belakang rumah hari tanggal Sabtu 2 Desember 2023 pukul 10.15 WIB. Alat dan bahan 4 buah polybag air MSG,
Tanah, alat tulis, mistar, air biasa, benih jagung, air. Cara kerja, siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. 3 polybag diberikan air MSG, salah satu polybag diberi air biasa. Memasukkan benih jagung ke dalam media yang telah disediakan, melakukan penyiraman setiap hari agar tanaman tetap tumbuh. Mengukur tinggi tanaman sekali dalam sehari. 3.2 yaitu data-data taman jagung memakai penyiraman menggunakan MSG, yaitu minggu di 4,5 cm, lalu 3 cm, lalu 2 cm, Senin 8 cm, 7,5, 6 cm, Selasa 11,5 cm, 10 cm, 8 cm, Rabu 14 cm, 9 cm, 9 cm. Tanaman jagung memakai penyiraman air biasa, Minggu 3 cm, Senin 5,5 cm, Selasa 9 cm, Selasa 9 cm. Tanaman jagung yang diberi MSG membuat tanaman jagung tumbuh lebih cepat namun berdampak negatif apabila berlebihan. Akan menyebabkan tanaman akan tumbuh subur tapi daunnya cepat rontok sehingga dapat menghambat pertumbuhan jagung. Sedangkan tanpa diberi MSG, tanaman jagung tumbuh lebih lambat namun tidak ada berdampak negatif terhadap tumbuhan tersebut. Bab 4 yaitu penutup 4.1 kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami buat ini, kami mendapat kesimpulan berupa bahwa tanaman yang diberi MSG memberi pengaruh yang negatif membuat tanaman cepat subur lalu cepat juga layu. Sedangkan tanaman yang diberikan air biasa pada tanaman jagung berdampak positif tumbuhan subur dan tidak layu, hanya pertumbuhannya begitu lama. 4.2 saran apabila melakukan penanaman sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu jenis tanaman yang akan ditanam sehingga pemberian air MSG dan air biasa bisa dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.